Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Kesempatan hafal Al-Quran sebetulnya tak hanya milik seorang muslim pintar. Tiap orang bisa menghafal Al-Quran asal memiliki niat dan kesungguhan dalam prosesnya. Selain itu, ada beberapa amalan yang sebaiknya dilakukan para muslim. Amalan ini menjaga ketetapan hati dan niat seorang muslim yang harus menghadapi banyak tantangan saat menghafal Al-Quran. Amalan yang membantu otak cerdas untuk hafal Al-Quran. 1. Zikir. Dikutip dari buku Syamsul Ma'arif wa Lataiful Awarif karya Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, seorang muslim disarankan rajin berzikir. Dalam bukunya, Al-Buni menyarankan rutin membaca asma Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hakam usai sholat tahajud. 2. Rajin membaca dan mengulangnya. Dalam bukunya yang berjudul Amalan Mujarab, pencerdas otak, Ibnu Rinto Nugroho menyarankan rajin membaca Al-Quran. Bacaan tersebut diulang setiap saat tanpa rasa malas dan sabar. Saran ini merujuk pada Quran surat Al-Qiyamah ayat 16 hingga 18. La tuharriku bihi lisanaka lita'ajala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Artinya ayat 16, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ayat 17, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Ayat 18, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. 3. Ikhlas dan membersihkan niat. Buku Cara Mudah Menghafal Al-Quran yang ditulis M. Taqiyul Islam Qori menjelaskan, menghafal Al-Quran adalah perbuatan mulia. Karena itu sudah selayaknya jika dilakukan dengan niat baik dan ikhlas. Siapa saja bisa menghafal Al-Quran asal didasari kesungguhan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya memurnikan niat dan kesungguhan disebutkan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. 4. Menghindari maksiat. Perbuatan maksiat merujuk pada semua aktivitas yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW dalam Al-Quran serta hadis. Maksiat berisiko melemahkan niat dan kemampuan otak memahami serta menghafal Al-Quran. Pentingnya menghindari perbuatan maksiat dijelaskan Imam Syafi'i
dalam Lianatut Thalibin halaman 2 nomor 190. Saat itu sang imam mengadu pada gurunya terkait hafalan yang buruk. Aku mengadu kepada Waki, guru beliau, tentang buruknya hafalanku. Maka beliau menasihatiku agar meninggalkan maksiat. Beliau memberitahuku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Tulis sang imam. 5. Mengonsumsi makanan bergizi secukupnya. Makan dihubungkan tiap orang untuk memberi kecukupan energi sebelum beraktivitas. Namun tidak sembarang makanan bisa dikonsumsi karena berisiko menghasilkan energi yang tidak sesuai kebutuhan. Karena itu, tiap muslim harus selektif dengan hanya mengkonsumsi makanan bergizi. Terkait porsi makan telah dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya, ma mala'a adamiyyu wi'an syarram min batnihi hasbubni adama luqaymatun yuqimna sulbahu fa illam yaf'al fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasih. Artinya, tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah baginya memakan beberapa suapan sekedar dapat menegakkan tulang punggungnya, memberikan tenaga. Maka jika tidak mau, maka ia dapat memenuhi perutnya dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Hadis riwayat Ahmad. Semoga amalan ini bisa membantu tiap muslim menjaga kecerdasan otak untuk menghafal Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.